Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sabda Sadik. Pada hari ini kita merenungkan firman yang benar yang bertema Roh Kudus mengubahkan kita menjadi anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu kami hidup Tuhan. Oleh karena Roh-Mu yang memimpin kami selalu dituntun, dijaga dan ditolong. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu. Ya dan amin, kami mau mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Roma 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 berkata demikian, saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, Roh Kudus mengubahkan kita menjadi anak Allah. Saudara, oleh karena Roh Kudus adalah roh penolong, roh pembebas, roh yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, dan kita sudah menerima roh itu, menerima baptisan Roh Kudus, dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memerdekakan kita. Saudara, awalnya kita adalah budak dosa, awalnya kita adalah budak iblis. Tetapi saudara, oleh karena penebusan yang diutus oleh Allah, yaitu oleh anaknya yaitu Yesus Kristus, maka kita dibebaskan. Dan oleh roh itu juga, Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, di dalam roh Allah, itu yang membebaskan dan mengubahkan kita dari roh perbudakan, dari anak iblis, anak dosa, budak dosa, hamba dosa. Maka kita diangkat, diubah menjadi anak Allah. Saudara, kalau kita menjadi anak Allah, maka kita akan menyebut Bapa kita adalah ya Aba, ya Bapa. Kalau seorang anak, dia akan memanggil ayahnya sebagai Bapa, Papa, atau Ayah. Tetapi kalau seorang hamba, dia tidak akan mengatakan kepada Bapa, dia tidak akan bisa mengucapkan itu kepada majikannya. Tetapi saudara, kalau kita adalah anak-anak tebusannya, maka kita juga akan menerima janji Bapa. Janji Bapa itu ya dan amin. Saudara, di dalam Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7, di situ dikatakan kita telah diubahkan bukan lagi sebagai hamba atau sebagai hamba dosa, melainkan anak dan menjadi ahli waris. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu marilah kita mau dipimpin oleh Roh Allah supaya kita menerima janji Allah. Tetapi saudara, janji Allah itu harus juga kita lakukan, taat kepada Bapa kita. Oleh karena Roh Allah dan roh kita itu akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita juga harus, kalau kita mau menerima janji Allah, kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus, maka yaitu kita harus menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Bisa kita baca dalam Roma 8 ayat 17. Dan saudaraku, mari kita mau menjadi anak Allah. Terima Roh Kudus, karena Roh Kudus yang mengubahkan kita menjadi anak Allah. Bukan hamba, tetapi anak Allah. Bukan hamba dosa, bukan budak dosa, bukan hamba iblis, tetapi kita adalah anak Allah. Saudara, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita melalui Roh Kudus-Nya yang diutus oleh Bapa untuk menolong kita tetaplah menjadi anak Allah. Saudara, kita mau menurut segala yang diperintahkan oleh Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa, karena kami telah Engkau angkat menjadi anak Allah. Kami sudah dibebaskan dari hamba dosa, hamba iblis. Terima kasih banyak Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, biar kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.